kita dia karena digunakan untuk nyerang. Tidak berbeda dengan rupiah, tinggal dipakai menurut aksi mengusulkan agar punya hari libur Idul Fitri Idul Adha ditagih oleh pemerintah. Kapan kalau bisa Idul Fitri? Kapan kalau bisa Idul Adha? Pada waktu itu yang ramai rukyat kan, bingung. Nah, mereka menggali asanah ilmu Islam. Ada kelompok Islam yang menggunakan hisab sebagai bulan. Bahkan kalender Jawa itu hisab. Orang Jawa nggak pernah merukyat, apa enggak? Nggak ada. Itu adalah turunan atau apa? Warisan dari budaya Islam yang pakai hisab. Karena juga sebelumnya di dunia sebelum Jawa dari Islam pakai Hindu, ada juga hisab. Karena tahu sakai itu, yang ada orang-orang yang ada yang tidak orang-orang kalau KPU kapan, gitu ya. Nah itu ada yang terbuat belum sekian ya, palingnya nggak sama. Karena sesuai musim. Nah itu juga hisab. Jadi sebenarnya orang Jawa itu sudah biasa dengan hisab itu sebenarnya. Nah di dunia Islam pernah ada dua yang mulai dengan rukyat, yang mulai dengan hisab. Masih ada. Dan aturan dalam Islam ketika ada perbedaan itu sudah dicontohkan oleh para ulama besar. Perbedaan itu kan produk ijtihad, produk kesimpulan yang asal-usul keras ulama sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan latar belakang, sesuai dengan ilmu, sesuai dengan logikanya. Jatuhkan harus yang satu kelompok lain berjuang boleh hisab. Nah ketika perbedaan seperti hasil bukan langsung dari Allah atau dari Nabi, maka disebut hasil ijtihad. Untuk ijtihad ulama punya aturan. Ijtihad seseorang tidak bisa membatalkan ijtihad orang lain. Itu di kalangan ulama. Makanya ada 4 mazhab dan lebih sebenarnya. Ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki,
Hambali ya, dalam mencikapi beberapa hal termasuk ketika mulai awal dan pada kesempatan ulama istihad satu orang atau satu ulama tidak bisa dibatalkan oleh istihad orang lain. Alias apa? Semua hasil itu benar sesuai dengan penganutnya masing-masing. Inilah yang terbaik dalam kita. Tidak boleh ditinggalkan Muhammad pakai bisa, tidak bisa. Itu melanggar aturan. Yang ada adalah pandangan kami hisab itu benar. Menurut pandangan orang lain hisab itu itu benar. Udah begitu. Dan nanti kalau gitu kita yang awam gimana gitunya? Sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Makanya jadi kita mencari ilmu, mencari tahu alasannya masing-masing. Jika kita tidak diomong, ya sudah cari ini. Nah, gitu. Ini cocok dengan gaya berpikir saya. Saya milih ini. Ini karena cocok dengan gaya hidup saya yang cara berpikirnya begini. Saya itu secara pribadi Pak, yang namanya jadi bahasa saya itu setengah dukun. Saya kelas 6 SD, saya sudah dikasih ilmu ilmu hitung Jawa yang untuk menentukan, bisa menentukan hari baik hari jelek seseorang dari tahunnya, dari bulannya, dari harinya, dan dari jamnya yang bergabung dalam tanggal kelahiran. Dari tanggal kelahiran kita tahu tuh hari, tahun, bulan, hari sampai jam. Bahkan kalau mau teliti lahirnya jam berapa itu bisa kita tahu kakek saya. Ketika dia mau kawin dengan yang tanggal ini, oh kamu nggak cocok ini, nanti jadi ya gitu dari situ. Saya diajari dan saya itu dua hafal. Ketika mau bangun rumah, nah, ada aturannya. Kalau bangun rumah angkanya sekian, itu kan pakai angka-angka. Naktu namanya kalau bahasa kakek saya. Jadi Muharram punya naktu berapa, Safar punya berapa, tahun Dal punya berapa, tahun Alif punya berapa, hari Jumat punya berapa, pasaran berapa, itu digabungkan nanti. Oh ini nggak cocok ini kalau tanggalnya sekian ini dengan yang lainnya. Saya nggak percaya. Saya tinggalkan itu karena masa sih berapa hari baik hari buruk itu bergantung pada angka-angka seperti itu. Saya tinggal. Nah selain saya punya ilmu itu, saya diberi 7 mantra itu. Nah sudah apa 7 mantra? Mengobati orang kesambet, tahu kesambet nggak? Katanya kalau orang kesenggol setan namanya sakit, lah itu saya bisa usir waktu itu. Bisa mantranya, belum berhasil mengusir orang. Bisa mantranya. Bisa saya dikasih orang sakit itu. Apa itu mantra sakit perut? Kalau itu bisa datang ke saya. Ternyata sekarang lupa. Nah saya ketujuh, termasuk untuk melet orang itu saya dikasih itu. Maksudnya supaya orang bisa melet kita, gitu ya. Melet, gitu ya. Nah itu saya kasih, tapi saya tinggalkan kelas 6 SD. Itu logika saya logika, nggak bisa yang gitu-gitu. Ketika belajar Islam saya pakai logika, karena logika itu rasanya agak susah memahami cara berpikir sufi. Nah itu. Tapi tidak keliru kan, sufi itu tidak keliru. Saya tidak cocok. Gitu. Saya mengambil yang rasional, masuknya saya lewat ilmu falak. Nah yang rasional itu ilmu hitungan gitu. Karena saya cocok. Saya masuk Majelis Taklim di Jawa Tengah sampai sekarang jadi wakil ketua. Itu karena ilmu falak, bukan karena usul fikih, bukan karena. Jadi kalau orang yang pendekatan berbeda, jangan diproduksi. Itu yang harus kita kembangkan di masa. Saya punya ada masjid, saya selalu di masjid saya kayak gitu. Sehingga apa? Mulai 2 tahun ini, kalau ada lebaran 2, masjid saya menyelenggarakan kali. Panitianya 1. Nah, panitianya 1 menyelenggarakan 2 kali. Menyelenggarakan 2 khotib. Panitianya sama. Walaupun ada sedikit kita selenggarakan. Padahal masjid umum saya di kampung ya, masjid umum. Karena kita sudah sama-sama tahu bahwa menghargai orang itu adalah bagian dari kehidupan kita harusnya. Menghargai perbedaan itu adalah bagian dari kita. Yang kita harus katakan ngaji terus sampai banyak. Karena ilmu tidak terbatas ilmu Allah itu.
Kalau kita kaji akan dapat yang baru terus. Saya ketika mendapat pertanyaan, saya kan sudah terbiasa tuh mengkaji ayat 36, 37 sampai 40 surat Yasin. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qadarnahu manazila, ta'ala kal ulul qadir. Terus la syamsu yang bagilaha tudrikal qamar wal laili sabiqun nahar. Nah, gitu ya. Itu ayat bulan di Muhammadiyah ya. Itu kita di Muhammadiyah dan di tafsir Kemenak juga kan mengatakan dan bulan dan matahari berjalan wasamsu tajri li mustaqarrin dalam perdarannya. Pakai mustaqar itu perdaran. Lalu kemudian ayat berikutnya dan bulan menetapkan manzilahnya hingga suatu saat dia berbalik seperti tanda tua. Bahasa itu urjun itu tangkai tempat biji kurma besar itu loh. Kalau bahasa sini apa itu? Tempat tangkainya untuk ini ada tangkai, ada kelapa gantung lah gitu ya. Itu tangkai itu disebut urjun. Apa? Manggar. Nah, manggar. Saya malah bahasa Sundanya lupa kalau nah itu manggar ya. Disebut urjun namanya bahasa Quran urjun. Itu apa? Hingga suatu saat seperti urjun tua, urjun itu bengkok. Sisa korma yang kormanya diambil itu kan bengkok kayak bulan. Nah, kata Quran, bulan gak ditetapkan manzilahnya hingga suatu saat mengecil bentuknya seperti manggar korma gitu kan. Nah itu. Lasamsu yang bagilah dia bekal kamar. Pada seperti itu, setelah itu ada kejadian yang tidak lasamsu yang bagilah tidak mungkin mengejarkan. Apa? Yang mungkin adalah bulan mengejar matahari. Assalamualaikum. Sebenarnya saya punya animasinya, kalau dilihat juga bagus itu ya. Tapi kalau ini terang-terang nggak kelihatan kalau di sini. Apa itu layar? Saya bilang nggak usah pakai layar, nggak apa-apa. Seragam apa Tapi menarik? kalau pakai gambar itu menarik. Kejar-kejar